Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Jamaah kajian Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah yang mendengarkan rekaman ini dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah sebanyak-banyaknya. Allah lah sebaik-baik pemberi nikmat. Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Allah memberikan nikmat yang paling besar, yang paling hebat, yang paling utama, yaitu nikmat hidayah, petunjuk, iman Islam, dan juga kesehatan, kesempatan, kemudahan, bisa melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan fadilah, keutamaan menuntut ilmu, thalabul ilmi dengan menyimak rekaman ini. Kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, ilmu pengetahuan yang manfaat bagi kita dan berikan keselamatan, keberkahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan masih bab tentang zuhud, tentang sederhana, tentang menjaga diri dari sibuk terhadap kesenangan dunia dan harta dan hal-hal yang menyibukkan dari Allah. Zuhud ini menghamba hanya kepada Allah. Kemarin sampai hadis ke-7 tentang zuhud. Dunia itu dibandingkan akhirat seperti air yang menempel di jari ketika dicelupkan di air laut. Kita baca hadis yang ke-8. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kanafyihi wan nasu kanafaihi famarra bijadyin ashakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi thumma qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallah law kana hayyan kana aiban innahu ashak fa kaifa wa huwa mayyit faqal fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan orang-orang berada di sekelilingnya. Kemudian beliau melewati bangkai seekor kambing kecil daun telinganya. Bangkai seekor kambing yang kecil daun telinganya. Beliau mengambil dan memegang bagian telinganya seraya bersabda, "Siapakah di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham?" Kira-kira kalau sekarang kursnya atau nilainya adalah sekitar 60-an ribu. 1 dirham. Siapa yang membeli bangkai ini? Siapa yang membeli ini seharga 1 dirham? Mereka menjawab, kami tidak suka memilikinya sama sekali. Apa yang akan kami lakukan dengannya? Rasulullah SAW bertanya, maukah ini menjadi milik kalian? Mereka menjawab, demi Allah, kalaupun ia hidup, ia cacat, kupingnya kecil. Bagaimana mungkin kami menginginkannya sedangkan ia mati? Jadi tidak berharga, tidak bernilai. Beliau Rasulullah bersabda, dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian. Dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, jika benda najis belum basah maka tidak najis dipegang. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing bagi manusia. Ulama berkata, para nabi, orang-orang pilihan, kitab suci dan ibadah di dunia bukan termasuk dunia yang dimaksud dan bukan termasuk yang hina itu.
Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah fastaqbalana Uhudun fastaqbalana ahadun fastaqbalana Uhudun faqala ya Aba Dzar faqultu labbaika ya Rasulullah faqala ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalathatu ayyamin wa indi minhu dinarun illa syai'un ursiduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha wa an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi thumma sara faqala innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذلك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه هذا لفظ البخاري. Hadisnya agak panjang. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berjalan bersama Nabi SAW di sebuah tempat bebatuan di Madinah. Akhirnya kami pun sampai di depan gunung Uhud. Beliau memanggil, hai Abu Dzar. Aku jawab, saya ya Rasulullah. Beliau bersabda, tidaklah menyenangkan aku kiranya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud ini. Lalu ia berada di tempatku hingga 3 hari dan aku juga punya dinar kecuali sedikit darinya yang aku simpan untuk membayar hutang. Beliau berjalan lalu melanjutkan sabdanya, orang-orang yang banyak hartanya nanti menjadi orang-orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat, kecuali orang yang menginfakkan hartanya begini, begini, dan begini ke arah kanan, kiri, dan belakang, dan mereka sangat sedikit. Beliau berkata kepadaku, tetap di tempatmu dan jangan tinggalkan sampai aku datang kepadamu. Beliau lalu pergi di kegelapan malam hingga tidak terlihat. Tiba-tiba aku mendengar suara keras. Aku khawatir seseorang telah menghadang Nabi SAW. Maka aku ingin menyusul beliau. Namun aku ingat pesan beliau, jangan tinggalkan sampai aku datang kepadamu. Tak lama setelah itu beliau datang dan aku berkata bahwa aku mendengar suara itu dan aku khawatir terhadap beliau. Aku ceritakan kepada beliau dan beliau bertanya, benarkah kamu mendengarnya? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, itu Jibril yang datang kepadaku seraya berkata, siapa yang di antara umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia akan masuk surga. Aku tanyakan, meskipun ia berzina dan mencuri? Beliau bersabda, meskipun ia berzina dan mencuri. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis tawadhu Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Beliau juga tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Diperbolehkan menyimpan harta untuk persiapan bayar hutang, sebab membayar hutang lebih diprioritaskan daripada bersedekah. Anjuran bagi pemilik harta agar mereka berinfak di jalan Allah. Seorang mukmin yang mati dalam keadaan beriman namun pernah melakukan dosa besar, asal tidak menyekutukan Allah, tidak ada penghalang untuk memasuki surga. Kendati pun ia harus melewati neraka dahulu akibat kemaksiatannya yang dulu pernah dilakukannya, dan Allah tidak mengampuninya. Orang musyrik tidak akan masuk surga, ia kekal abadi di neraka, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan dan mengampuni selain dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu Uhudin zahaban la sarrani alla tamurru alayya thalathu layalin wa 'indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin. Muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, aku tidak suka jika lewat 3 hari masih ada sebagiannya di tempatku, kecuali yang aku simpan untuk membayar hutang. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis, anjuran berinfak dan kebaikan di saat seorang masih hidup serta sehat. Anjuran melunasi hutang dan menunaikan amanah. Diperbolehkan menggunakan kata seandainya saat mencita-citakan kebaikan. Hadis ini menunjukkan kezuhudan Nabi SAW. Beliau banyak berinfak dan tidak khawatir jatuh miskin. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaq alaih. Wa hadha lafzu Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Hal itu memungkinkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari, jika seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan anak, hendaknya ia melihat orang yang lebih rendah darinya. Pelajaran-pelajaran hadis, seorang muslim disunahkan melihat orang yang lebih rendah darinya dalam urusan duniawi dan melihat orang yang lebih tinggi darinya dalam urusan agama. Melihat orang yang lebih banyak hartanya mengakibatkan kebimbangan dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan melihat orang yang lebih tinggi agamanya akan majunya menambah ketaatan dan kedekatan kepada Allah melalui ibadah. Sabda Rasulullah SAW, ada 2 sifat, barang siapa yang 2 sifat itu ada padanya, Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Barang siapa yang 2 sifat itu tidak ada pada dirinya, Allah tidak mencatatnya sebagai orang-orang yang bersyukur dan sabar. Kedua sifat itu, orang yang melihat orang lain, orang yang di atasnya dalam hal agama, lalu ia meneladaninya, dan orang yang melihat orang di bawahnya dalam hal dunia, lalu ia memuji Allah atas apa yang dikaruniakan kepadanya. Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Sedangkan orang yang melihat orang di bawahnya dalam hal agama serta melihat orang di atasnya dalam kehidupan dalam hal duniawi, Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, itu hadis-hadis tentang keutamaan zuhud, keutamaan tidak terlalu tergoda, terpedaya, lengah lalai terhadap dunia, menunjukkan kezuhudan. Rasulullah adalah teladan bagi kezuhudan. Rasulullah tidak memiliki sifat tamak, sifat serakah terhadap dunia. Bahkan Rasulullah berandai-andai atau seandainya punya emas sebesar gunung Uhud. Kita bisa lihat sendiri berapa ratus ton misalnya emas, ratusan ton atau miliaran ton, satu gunung Uhud emas, maka akan dibagi-bagikan semuanya, bahkan tidak sampai 3 hari tidak tersisa lagi kecuali hanya untuk membayar utang. Bagaimana Rasulullah tidak ada dunia dalam hatinya, artinya dalam sedekah, dalam berinfak, dalam belanjakan harta di jalan Allah tidak takut miskin, tidak takut miskin. Betapa banyak orang yang dari pagi ke pagi kerja, siang malam jungkir balik berusaha mencari dunia dan tidak mendapatkan kecuali hanya sedikit. Betapa banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi kaya tapi tidak kesampaian, berusaha memiliki ini itu, bisa begini bisa begitu, tapi tidak mendapatkan kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan juga banyak orang yang memiliki kelapangan harta, ditakdirkan kaya oleh Allah, bahkan dia ingin untuk miskin tapi ternyata tidak bisa, karena memang sudah dimudahkan oleh Allah peluang-peluang untuk sukses. Seandainya dia berdagang maka akan beruntung, dia dipertemukan dengan ini, dia melakukan ini, melakukan itu, diilhamkan untuk melakukan ini itu sampai dia mendapatkan kekayaan duniawi, karena memang segala sesuatu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kekayaan bagi orang yang kerja keras, maka orang yang paling kerja keras itulah yang paling kaya. Tapi ternyata tidak. Seandainya kekayaan hanya untuk orang yang pintar misalnya, maka orang yang pintar yang paling kaya, ternyata tidak. Dan semuanya adalah sir rahasia yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menghalangi orang untuk kaya, tapi bukan kekayaan sebagai satu-satunya tujuan, sebagai hal yang membahagiakan, tapi ibadah itulah sebagai tujuan, dan akhiratlah, kebahagiaan di akhirat sebagai suatu misi yang harus dicapai.
Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kita lanjutkan lagi, hadis-hadisnya masih banyak. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.